Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tesya Salani Pratiwi MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai kasus pemutusan hubungan kerja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalisa Fairus Maulana dan teman saya Siti Mu'alifah dari kelompok 7 akan menjelaskan hasil analisis pada kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak pada PT BFI Finance. Latar belakang PT BFI Finance. PT BFI Finance Indonesia Tbk berdiri pada tahun 1982 dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia yang merupakan perusahaan kongsi antara Manufacturers Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dan pemegang saham lokal. PT BFI Finance adalah perusahaan pembiayaan yang telah lama berdiri di Indonesia, sekaligus menjadi perusahaan pembiayaan pertama yang mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, yang sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI. BFI Finance melakukan penawaran umum perdana pada Mei 1990 dengan kode saham BFIN. Setelah menjalankan proses restrukturisasi utang akibat krisis keuangan 1998, BFI Finance secara resmi berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk pada tahun 2001. Selanjutnya ada analisis kasus PHK. Pertama, PHK sepihak yang dilakukan pada Maidiansyah pada tahun 2021. Lalu, proses PHK ini tidak mematuhi prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya mengenai perundingan antara perusahaan dan karyawan sebelum PHK dilakukan. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran hak pekerja yang berpotensi merusak hubungan industrial di Indonesia. Lalu, perusahaan mengklaim karyawan tersebut terkena surat peringatan atau SP3 akibat sanksi kinerja, namun karyawan tersebut menyatakan tidak pernah menerima SP1 dan SP2, sehingga merasa keputusan PHK tidak berdasar. PHK ini juga dilakukan tanpa melalui perundingan bipartit, yang merupakan langkah wajib berdasarkan pasal 151 UU Cipta Kerja. Karyawan seharusnya mendapatkan hak pesangon yang sesuai dengan aturan hukum, tetapi ditemukan ketidaksesuaian dalam jumlah pesangon yang diberikan. Setelah karyawan mengadu ke Dinas Tenaga Kerja Tanjung Pinang, ditemukan adanya kejanggalan dalam proses PHK ini, termasuk pelanggaran prosedural dan pembayaran pesangon yang tidak sesuai dengan hukum. Proses PHK ini mencerminkan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya, beberapa dampak negatif yang terjadi pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini yaitu bagi pekerja, bagi perusahaan, dan bagi pemerintah. Bagi pekerja, dapat menyebabkan kehilangan sumber penghasilan secara mendadak yang dapat mengakibatkan kesulitan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, mengalami stres psikologis akibat rasa ketidakadilan juga mengalami beban yang berat bagi pekerja. Dan yang terakhir, ketidakpastian masa depan karir menjadi tantangan lain yang harus dihadapi oleh pekerja yang terkena PHK. Bagi perusahaan, ini dapat merusak reputasi perusahaan di mata publik dan pekerja lainnya. Dan juga membuka potensi sanksi hukum dan administrasi yang dapat mengganggu operasional bisnis. Bagi pemerintah, ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ketenagakerjaan yang berlaku dan menambah dalam menyelesaikan sengketa industrial. Selanjutnya ada penyelesaian dari perusahaan. PT BFI Finance memberikan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK, namun jumlah yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja. Perusahaan tidak mematuhi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Tidak ada perundingan bipartit maupun mediasi yang dilakukan sebelum dikeluarkannya surat PHK. Selanjutnya, pelanggaran yang terjadi pada PT BFI Finance terhadap UU Cipta Kerja terkait PHK. Yang pertama, tidak adanya perundingan bipartit. Perusahaan melakukan PHK tanpa melibatkan pekerja atau serikat pekerja dalam perundingan seperti yang diamanatkan dalam pasal 151 UU Cipta Kerja. Lalu yang kedua, pesangon tidak sesuai ketentuan. Besaran pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 46A UU Cipta Kerja. Dan yang ketiga, surat PHK diterbitkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Perusahaan langsung menerbitkan surat PHK tanpa memberikan kesempatan bagi pekerja untuk mengajukan keberatan atau melakukan perundingan. Pada implikasi pelanggaran, melanggar prinsip hukum ketenagakerjaan. Tindakan PT BFI Finance bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja. Lalu, potensi sanksi administratif. Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan PP nomor 35 tahun 2021 meskipun implementasi sanksi tersebut masih belum jelas. Dan yang terakhir, menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidakjelasan dalam penerapan sanksi terhadap PHK sepihak dapat mendorong perusahaan lain untuk melakukan tindakan serupa. Selanjutnya ada penyelesaian yang seharusnya dilakukan. Penyelesaian PHK sepihak seperti yang terjadi pada kasus PT BFI Finance harus dilakukan dengan mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Untuk perusahaan, penyelesaian yang seharusnya dilakukan adalah melakukan perundingan bipartit terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan antara pihak perusahaan dan pekerja. Jika perundingan gagal, mediasi atau arbitrase melalui Dinas Tenaga Kerja menjadi langkah selanjutnya. Selain itu, perusahaan harus memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja sehingga hak pekerja dapat terpenuhi. Lalu, untuk pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif kepada perusahaan yang melanggar, seperti pembekuan kegiatan usaha. Jika pelanggaran terus berlanjut, penguatan regulasi juga menjadi hal penting untuk menjamin sanksi yang lebih jelas bagi perusahaan yang melakukan PHK sepihak. Di sisi lain, untuk para pekerja, edukasi mengenai hak-hak mereka dalam hubungan kerja sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap perlindungan. Gunakan jalur hukum jika terjadi PHK sepihak. Demikian pembahasan kami mengenai kasus PHK sepihak di PT BFI Finance. Kami berharap pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya penerapan regulasi di ketenagakerjaan secara adil. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.